warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Rina Werdani. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah membaca, yaitu teknik membaca cepat. Apa saja? Yuk kita simak dengan kesimpulan saya sendiri. Pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian membaca cepat. Pengertian membaca cepat itu adalah merupakan cara untuk memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Seperti saat ini saya sedang membaca, saya sedang menyampaikan, saya harus memahami apa yang saya akan baca ini, sehingga pendengar pun dapat memahaminya. Berikut ada dua ahli yang saya ambil pengertian membaca, yaitu menurut Cenurut Hernowo 2005, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Sedangkan menurut Colin Rose 2002, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat, serta biasanya mencegah kita bosan. Nah, kali ini ada teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat itu ada 3, yaitu teknik SQ3R. Apa itu? Itu adalah singkatan dari Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Nah, kedua itu adalah teknik pelayapan, yaitu atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting, yaitu seperti poin-poin yang penting saja. Nah, yang ketiga adalah teknik pemindaian atau scanning. Nah, pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang mempengaruhi dapat mengacu pada kemampuan seseorang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata itu, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Nah, model-model yang terdapat dalam membaca cepat ada 4. Apa saja? Yaitu pertama, model membaca button up atau bawah atas. Kedua, model membaca top down atau atas bawah. Dan ketiga, restif, dan keempat, model membaca timbal balik atau MMTB disingkat. Tujuan dari membaca cepat ada 5, yaitu pertama, mengetahui topik bacaan, kedua, mengetahui organisasi penulisan, ketiga, mengetahui opini gagasan orang lain, keempat, menemukan sesuatu yang menarik di dalam suatu bacaan itu, dan kelima adalah lebih update, lebih terbaru, menganalisis yang lebih terbaru lagi. Manfaat membaca itu juga ada 7. Apa saja? Yaitu pertama, mengenali topik bacaan, kedua, mengetahui pendapatan orang lain atau disebut opini, ketiga, mendapatkan bagian penting yang diperlukan, keempat, mengenali topik bacaan, kelima, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif, keenam, dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan, ketujuh, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Kali ini saya akan meringkas kesimpulan lebih detail lagi tentang kecepatan membaca, yaitu kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan itu. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan pemahaman dan kecepatan memahami bahan bacaan. Nah, itu saja. Sekian dari saya Rina Werdani. Pamit undur diri. Jika ada saya salah dalam berkata pembacaan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.